Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Sebanyak 643 narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mendapatkan remisi umum. Remisi diserahkan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kota Waringin Timur resmi dikukuhkan. Para anggota yang merupakan orang-orang terpilih dan telah melewati serangkaian tahapan pembinaan ini diharap dapat menjadi pemuda sebagai teladan di masyarakat. Memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia, bendera merah putih sepanjang 80 meter dibentangkan di pantai ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, mengajak seluruh pihak untuk terus bersatu dan bekerja sama dalam membangun daerah. Ajakan ini disampaikan dalam momentum peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, SD Negeri 6 Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar berbagai lomba. Salah satunya lomba peragaan busana yang memadukan kekompakan ibu dan anak. Penyerahan remisi narapidana lapas kelas 2B Sampit dilaksanakan dalam acara resepsi kenegaraan. Kegiatan digelar usai upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Sampit. Surat keputusan remisi secara simbolis diserahkan oleh Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, kepada perwakilan 2 orang narapidana. Warga binaan yang mengusulkan remisi seluruhnya disetujui. Total narapidana yang menerima remisi berjumlah 643 orang. 20 orang diantaranya dinyatakan bebas, bahkan terdapat 3 orang yang resmi menghirup udara bebas tepat pada tanggal 17 Agustus. Kepala Lapas kelas 2B Sampit, Muhammad Yani menjelaskan, remisi diberikan kepada narapidana yang telah menjalani hukuman lebih dari 6 bulan. Mereka juga harus berkelakuan baik serta aktif mengikuti program pembinaan di lapas. Ada 643 orang. Siap. Jadi untuk yang mendapatkan remisi langsung bebas itu ada 17 orang. Untuk total jumlah napi yang bebas per hari ini itu ada 20 orang. 3 itu yang pas kebetulan tanggal 17 langsung bebas yang 3 orang. Sedangkan yang 17 itu langsung bebas karena mendapatkan remisi umum, remisi 17 dan remisi dasawarsa. Cara untuk mendapatkan remisi salah satu dan kan mereka sudah ingkrah dan sudah menjalani hukuman minimal 6 bulan, kemudian berkelakuan baik, kemudian mengikuti program pembinaan dengan baik dan mengikuti program pembinaan dengan predikat baik. Saat ini jumlah penghuni lapas Sampit mencapai hampir 1.000 orang, terdiri dari narapidana dan tahanan. Dari jumlah yang ada, 55% lebih diantaranya terjerat kasus tindak pidana narkoba. Dengan pemberian remisi tersebut, diharapkan mampu memberikan motivasi bagi narapidana untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Pengukuhan anggota Paskibraka Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Sebanyak 70 anggota Paskibraka resmi dilantik oleh Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur. Melalui pengukuhan tersebut, para anggota secara resmi bertugas mengibarkan bendera merah putih dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Bupati Haliki Nur menegaskan, anggota Paskibraka merupakan siswa-siswi pilihan terbaik dari SMA sederajat di Kota Waringin Timur. Mereka juga telah menjalani pembinaan fisik maupun mental. Untuk itu, Haliki Nur mengharapkan anggota Paskibraka yang juga kader masa depan dapat menjadi teladan dan generasi penerus, baik di sekolah, dalam pergaulan, maupun di lingkungan tempat tinggal. Untuk harapan kita, mereka ini kan generasi penerus yang sudah terdidik. Dan nanti saya yakin mereka ini untuk meningkatkan ke jenjang lebih tinggi itu lebih mudah. Karena mereka secara fisik memenuhi dan juga mungkin pengetahuan juga secara umum sudah bagus. Sehingga mungkin dari anggota kepolisian, anggota TNI atau apa saja, untuk mereka itu akan lebih mudah. Ya. Nah, harapan kita mereka inilah generasi penerus bangsa, apalagi kita ingin menuju Indonesia emas tahun 2045 nanti. Dengan dikukuhkan sebagai anggota Paskibraka, maka secara tidak langsung mereka juga menjadi duta di sekolah masing-masing. Keberhasilan yang telah diraih ini diharap menjadi semangat positif untuk berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Mashud Badarudin, Hayat TV. Bendera merah putih dengan panjang 80 meter dan lebar 2 meter dibentangkan di pantai Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembentangan bendera raksasa ini digelar oleh Satuan Polisi Air Polres Kota Waringin Timur. Kegiatan juga diikuti unsur TNI, Basarnas, pemerintah kecamatan, mahasiswa, serta masyarakat sekitar. Pantai Ujung Pandaran dipilih untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas salah satu destinasi wisata andalan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bendera dengan ukuran 80 meter ini sengaja dibuat khusus untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, sebanyak 80 tiang bendera juga dikibarkan di pantai di sekitar kawasan pantai. Makna 80 meter itu maknanya adalah karena HUT NKRI tahun ini adalah ke-80, makanya kami melaksanakan pembentangan bendera sepanjang 80 meter, pembagian baksos sebanyak 80 buah, dan pengibaran atau pengibaran bendera sebanyak tadi 80. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari berbagai unsur yang mengikutinya. Pembentangan bendera sepanjang 80 meter diharap dapat meningkatkan kecintaan dan rasa nasionalisme terhadap negara Republik Indonesia. Kalau sebagai mahasiswa ya semoga Kak dari diundangnya juga kami hadir dalam acara ini, jiwa nasionalis semakin tumbuh lebih kuat ya, seperti kata Bapak Kasat tadi, ya biar jiwa nasionalis kita lebih 100% lagi lah Kak. Ada harapan tertentu di ulang tahun kemerdekaan ke-80 ini? Mungkin harapannya Indonesia bisa lebih maju, terkhususnya yang kita acarakan ini di Pantai Ujung Pandaran yang dimana kita lihat banyak problemnya. Khususnya ya semoga dengan adanya acara ini di pantai ini bisa meningkatkan kembali untuk wisata Kabupaten Kota Waringin Timur. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini juga diisi dengan bakti sosial membersihkan pantai, serta pembagian 80 paket sembako kepada masyarakat yang ada di sekitar pantai Ujung Pandaran. Mashud Badarudin, Hayat TV. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kota Waringin Timur
menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen bangsa. Bupati Halikinur menegaskan, semangat persatuan harus diwujudkan dalam tindakan nyata dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan moto Habaring Hurung yang berarti bergotong royong sebagai dasar kebersamaan dalam membangun Kotim. Halikinur berharap dengan semangat kemerdekaan, kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat dan pembangunan daerah bisa berjalan lebih baik. Halikinur juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan dari satu sisi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Momentum peringatan kemerdekaan disebut menjadi pengingat penting bahwa dengan kebersamaan, Kota Waringin Timur akan semakin maju ke depan. Dengan harapan kita memperingat momentum ini, mari kita bersama-sama mempersatukan seluruh kekuatan yang ada. Baik, makanya saya katakan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bersatu padu. Bagaimana moto kita Habaring Hurung untuk membangun Kabupaten Timur yang kita cintai ini. Harapan kita dengan memperingati yang ke-80 ini masyarakat kita semakin sejahtera, dan daerah pembangunan kita semakin lebih baik lagi. Jadi, tapi sekali lagi saya mengajak semua pihak, karena tidak mungkin membangun hanya satu sisi, tapi harus semua pihak bergabung menjadi satu. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Jadi insya Allah Kotim akan bisa lebih maju lagi ke depannya. Melalui ajakan ini, pemerintah daerah menaruh harapan besar agar semangat persatuan terus terjaga, sehingga cita-cita menjadikan Kota Waringin Timur lebih sejahtera dapat terwujud. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 8 kelompok peserta yang terdiri dari ibu dan anak meramaikan lomba peragaan busana di Sekolah Dasar Negeri 6 Mentawa Baru Hulu. Dalam lomba yang digelar menyemarakan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia ini, para peserta dengan percaya diri menampilkan berbagai busana kreatif. Seluruh busana didominasi warna merah dan putih sebagai simbol kemerdekaan. Terdapat ibu dan anak yang tampil dengan mengusung konsep busana daur ulang menggunakan plastik bekas. Ada pula yang menampilkan sosok pahlawan nasional perempuan asal Maluku, yaitu Martha Christina Tiahahu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bangsa. Yang pastinya senang ya, karena kami bisa memeriahkan HUT RI ke-80. Yang pastinya kami sangat senang banget. Kalau untuk busana yang digunakan hari ini apa temanya ini? Temanya ini perjuangan ya, Hari Pahlawan Indonesia dari Maluku. Bernama siapa, Nay? Martha. Oh, Martha Christina Tiahahu. Kami terinspirasi dari sana. Lomba peragaan busana ini menjadi momen menumbuhkan rasa nasionalisme, sekaligus mempererat hubungan antara siswa dan orang tua dalam suasana kemerdekaan. Pihak sekolah mengharapkan semangat kebersamaan antara siswa, orang tua, guru dan komite sekolah terus terjaga demi kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri 6 Mentawa Baru Ketapang. Harapan kami tentu kekompakan bukan hanya antara orang tua dan murid, tapi juga antara orang tua, sekolah, dan komite. Ada sinergitas yang lebih bagus. Selama ini kita sudah bersinergi cukup baik, dan orang tua juga kompak mendukung sekolah, kompak mendukung kegiatan putra-putrinya. Ke depan saya berharap ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Tapi saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk komite, orang tua, dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Mereka sungguh luar biasa. Selain lomba peragaan busana, sekolah ini juga menggelar berbagai kegiatan lomba lainnya, seperti lomba akademik, menghias kelas, lomba ketangkasan, hingga ajang seni yang melibatkan seluruh warga sekolah. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mau undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.